Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia untuk bagian keduanya. Ini merupakan materi lanjutan dari kesetimbangan kimia atau chemical equilibrium part 1 atau bagian 1 yang sudah saya jelaskan kemarin. Untuk bagian kedua yang akan kita pelajari adalah prinsip Le Chatelier. Ya. Prinsip Le Chatelier ini merupakan seorang kimiawan yang menyatakan sebuah prinsip, di mana prinsip yang dia nyatakan itu berisi bahwa jika sebuah faktor yang berasal dari luar mempengaruhi kesetimbangan, kemudian kesetimbangan tersebut terganggu, maka sistem tersebut akan mengalami perubahan, dan perubahan itu akan mengarah berlawanan dengan faktor yang berasal dari luar tersebut. Dan jika memungkinkan, sistem tersebut akan berusaha untuk kembali ke keadaan yang setimbang. Jadi memang kalau kita bicara tentang keadaan kesetimbangan, seluruh benda yang ada di dunia ini itu selalu mengarah ke keadaan yang setimbang. Jadi kalau misalnya kita berikan suatu pengaruh dari luar, yang sifatnya misalnya arahnya ke kanan misalnya ya, kemudian membuat kesetimbangan itu terganggu, maka kesetimbangan itu akan merespon dengan bergeser ke arah kiri, berlawanan dari pengaruh yang berasal dari luar tersebut. Sehingga sistem tersebut akan kembali ke keadaan yang setimbang. Yang pertama, faktor yang dapat mempengaruhi kesetimbangan kimia adalah menambahkan atau mengurangi reaktan ataupun produk. Dapat kita lihat pada tulisan merah tersebut bahwa kesetimbangan atau posisi kesetimbangan itu akan bergeser ke arah menghilangkan reaktan atau produk yang kita tambahkan ke dalam sistem. Atau sebaliknya, misalnya kita menghilangkan beberapa reaktan atau produk dalam sistem, maka kesetimbangan itu akan bergeser untuk menggantikan reaktan atau produk tersebut. Contoh misalnya, kalian bisa lihat di sini ada reaksi CuH2O 4 kali 2 plus ya. Ini merupakan senyawa kompleks. Dia memiliki warna biru ya, warna biru. Secara kasat mata kita akan lihat warna biru. Kemudian dalam sistemnya tersebut juga ada senyawa kompleks yang lain, yaitu CuCl4 2-. Secara kasat mata kita lihat warnanya dia adalah kuning ya. Kemudian ke dalam sistem misalnya yang sudah setimbang, kalian tambahkan contoh misalnya H2O ya, kita tambahkan air. Nah, hal ini berarti kalian menambahkan konsentrasi yang lebih banyak untuk di bagian produknya ya, di bagian produk. Nah, hal ini membuat kesetimbangan itu akan terganggu karena H2O yang ditambahkan ke dalam sistem itu terlalu banyak ya. Jumlahnya terlalu banyak karena tadi kita menambahkan H2O ke dalam sistem yang setimbang. Nah, hal ini membuat kesetimbangan itu akan bergeser ke arah kiri ya. Dia akan spontan ke arah kiri. Agar apa? H2O nanti yang jumlahnya sangat banyak itu akan berkurang. Nah, kemudian karena kesetimbangannya bergeser ke arah kiri, mau tidak mau untuk bagian reaktan konsentrasinya akan naik ya. Konsentrasinya ini akan naik untuk bagian reaktan. Nah, kalau konsentrasi di reaktan makin naik, nah hal ini berarti nanti secara kasat mata kita akan melihat larutan atau sistem tersebut akan semakin berwarna biru ya, sesuai dengan warna dominan yang ada pada reaktan. Kebalikannya, misalnya kita menambahkan ke dalam sistem yang setimbang ini senyawa atau ion Cl- ya. Kalau kita menambahkan ion Cl- ini berarti kita menambahkan konsentrasi dari reaktannya, sehingga reaktan di sini berlebih. Hal ini membuat kesetimbangan akan bergeser sebaliknya, yaitu ke arah kanan untuk mengurangi konsentrasi Cl-. Ketika kesetimbangan itu bergeser ke arah kanan, maka secara kasat mata
kita akan melihat sistem tersebut lebih berwarna kuning ya. Hal ini karena ketika kita mengurangi konsentrasi dari Cl-, maka CuCl42- akan semakin banyak. Nah, ini yang saya maksud. Kalau misalnya kita berikan sebuah faktor luar atau pengaruh luar yang mengganggu keseimbangan, dia akan bergeser ke arah yang berlawanan. Kalau kita mengganggu konsentrasi dari produknya, kita menambahkan produknya, maka konsentrasinya akan bergeser ke reaktan. Sebaliknya, kalau misalnya kita menambahkan konsentrasi dari salah satu reaktan, maka keseimbangannya itu akan bergeser ke arah produk. Ya. Sama halnya kalau misalnya kita mengurangi konsentrasi. Ya. Kalau kita mengurangi konsentrasi, ya berarti keseimbangan akan bergeser ke arah zat yang kita kurangi konsentrasinya. Nah, faktor yang kedua yang bisa mempengaruhi pergeseran keseimbangan itu adalah mengubah volume keseimbangan gas. Ya. Mengubah volume keseimbangan gas jelas pasti akan mengganggu keseimbangan. Nah, contoh misalnya ya di sini. Di sini ada tulisan warna merah, kita bisa lihat mengurangi volume dari campuran sebuah reaksi gas itu akan menyebabkan posisi keseimbangan bergeser ke arah mengurangi jumlah molekul dari gas. Ya. Ke arah mengurangi jumlah molekul dari gas. Ya. Tidak ada perubahan yang muncul pada keseimbangan apabila perubahan volume dari gas tidak dapat mempengaruhi jumlah dari molekul tersebut. Ya. Nah, yang saya maksud di sini adalah jumlah mol. Ya. Yang dimaksud dari pernyataan ini adalah jumlah mol dari gas. Contoh misalnya, kalian diberikan sebuah reaksi seperti ini ya. 3H2 ditambah N2, semua fasenya gas, itu menghasilkan 2NH3. Fasenya juga gas. Untuk reaksi keseimbangan tersebut, kalau misalnya di dalam soalnya atau dalam keterangannya itu tidak diberikan jumlah mol dari masing-masing gas, maka yang kita pakai sebagai jumlah mol atau jumlah gasnya itu adalah koefisiennya ya. Sini kita bisa lihat untuk H2 itu koefisiennya 3, untuk N2 itu koefisiennya 1, tapi tidak dituliskan. Untuk NH3 itu koefisiennya 2. Nah, misalnya kalian itu mengurangi volume gasnya, ya. Artinya dalam sistem tersebut kalian mampatkan volumenya, ya. Sorry, bukan dikurangi, bukan dimampatkan, tapi kalian ekspansi, ya. Kalian mampatkan. Mampatkan itu berarti kalian press sehingga volumenya berkurang. Ya. Ketika volumenya itu berkurang, ya, apa yang terjadi? Ya. Kalian sudah mempelajari rumus dari konsentrasi. Ya. Rumus dari konsentrasi itu adalah M sama dengan N per V. Ya. Ini konsentrasi molaritas. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk molaritas itu berbanding terbalik dengan volume. Ya. Jadi kalau misalnya kalian kompresi sebuah sistem gas yang membuat volumenya itu berkurang, hal ini membuat konsentrasinya akan naik. Ya. Dia akan naik. Nah, bedanya kalau misalnya sistemnya itu semuanya gas, baik produk maupun reaktannya, kalau misalnya kalian kompresi volumenya atau membuat kompresi wadahnya atau membuat volumenya itu jadi lebih kecil, konsentrasi yang naik itu bukan cuma satu zatnya saja, tapi semua senyawa gas yang ada dalam sistem itu akan naik. Berarti konsentrasi dari NH2 akan naik, konsentrasi dari H2 akan naik, konsentrasi dari N2 akan naik, dan konsentrasi dari NH3 juga akan naik, ya.
Nah, hal ini membuat jumlah molekul dalam senyawa tersebut, dalam sistem tersebut terlalu banyak, sehingga kesetimbangan itu akan terganggu. Ya. Nah, karena semuanya naik, maka kesetimbangan itu akan berusaha kembali ke keadaannya yang setimbang. Keadaannya setimbang itu berarti dia harus bergeser ke arah yang jumlah molnya paling sedikit. Jumlah mol yang paling sedikit itu adalah yang memiliki total koefisien paling sedikit. Kita lihat di bagian kiri untuk reaktan, itu kita memiliki H2 yang jumlahnya 3 mol, kemudian ada N2 yang jumlahnya 1 mol. Berarti total di sini ada 4 mol. Sedangkan di bagian produk kita memiliki NH3 yang jumlahnya 2 mol. Ya. Nah, berarti untuk yang reaktan itu jumlah molnya lebih banyak. Sedangkan yang produk jumlah molnya lebih sedikit. Nah, ketika kita mengurangi volume atau mengkompresi sistem tersebut, maka mau tidak mau kesetimbangan itu akan bergeser ke arah yang jumlah mol totalnya paling kecil. Berarti akan bergeser ke kanan, ke pembentukan NH3 gas, agar H2 dan N2 yang jumlah molnya lebih banyak itu semakin berkurang, ya. Sederhananya, hal ini dikarenakan ketika kalian memanfaatkan sistemnya yang membuat volumenya semakin berkurang, yang jumlah molnya lebih banyak itu biasanya konsentrasinya naiknya lebih banyak dibandingkan yang jumlah molnya lebih sedikit, ya. Hal ini berarti kalau misalnya kita kembali ke faktor yang pertama tadi, ada namanya penambahan konsentrasi jadinya. Ya, merubah volume itu bisa menyebabkan perubahan konsentrasi. Nah, penambahan konsentrasi untuk yang reaktan dalam reaksi ini lebih banyak dibandingkan penambahan konsentrasi produk dalam reaksi ini. Nah, hal ini berarti nanti harus bergeser ke arah yang kecil, yaitu NH3. Sebaliknya, kalau misalnya kalian melakukan ekspansi pada sistemnya, yang berarti volumenya bertambah. Kalau volumenya bertambah, berarti konsentrasinya itu akan berkurang semua. Nah, bergesernya itu bukan ke yang jumlah molnya kecil, tapi ke yang jumlah molnya besar. Sebaliknya, ya. Nah, kemudian faktor yang ketiga itu adalah perubahan temperatur. Ya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa statement, ya, ada 2. Menambah temperatur atau menaikkan suhu itu akan membuat reaksi bergeser ke arah endotermik, ya. Ke arah endotermik atau menyerap kalor. Sebaliknya, kalau kita mengurangi temperatur atau menurunkan temperatur, kesetimbangan itu akan bergeser ke arah eksotermik atau melepaskan panas, ya. Sederhananya, untuk menjelaskan kedua statement tersebut adalah kita melihat reaksi berikut. N2O4 gas itu menghasilkan 2NO2 gas, di mana reaksinya ini sifatnya endotermik, ya. Endotermik karena ini tadi, ya, dia memiliki delta H yang nilainya positif. Kalau positif berarti sifatnya endotermik. Endotermik itu menyerap kalor, ya. Reaksi itu harus berlangsung dengan menyerap kalor, ya. Sekarang kalau saya bacakan ulang statementnya, reaksi N2O4 menghasilkan 2NO2 ini membutuhkan kalor sebesar 57,9 kJ. Berarti untuk 57,9 kJ ini kalau kita tuliskan dalam reaksi, kita bisa tempatkan dia sebagai reaktan karena dia dibutuhkan, ya. Reaksi ini akan menyerap kalor agar terjadi, berarti dia dibutuhkan. Dia memiliki posisi yang sama dengan reaktan. Nah, contoh misalnya, ya. Contoh misalnya, saya meningkatkan suhu dari sistem tersebut, ya. Meningkatkan suhu dari sistem tersebut
berarti saya menambahkan kalor. Saya menambahkan kalor pada sistem tersebut. Ya. Kalau saya menambahkan kalor dalam sistem tersebut, agar kalor yang saya tambahkan itu tidak terbuang sia-sia, maka yang paling benar, ya, pergeseran kesetimbangan itu harus ke arah endotermik, ya, ke arah endotermik. Nah, berarti dalam reaksi ini dia akan bergeser ke arah kanan, ya, karena sifatnya endotermik. Jadi kalor yang saya tambahkan tadi, ya, kalor yang saya tambahkan tadi itu akan diserap oleh reaktan untuk menghasilkan 2NO2 yang lebih banyak lagi, ya, sehingga kalor tersebut tidak sia-sia. Sebaliknya, kalau misalnya saya menurunkan suhu, ya, saya menurunkan suhu, maka reaksi itu akan bergeser ke arah eksotermik. Eksotermik itu berarti melepaskan panas, ya. Cara dia melepaskan panas itu berarti kesetimbangan harus bergeser ke arah kiri untuk reaksi ini, ya. Karena untuk yang eksoterm itu arah sebaliknya dari endoterm. Jadi mudah. Kalau suhunya naik, pergeseran kesetimbangan ke arah endoterm. Tergantung reaksinya, dia bisa bergeser ke kanan ataupun ke kiri, sebaliknya. Kalau misalnya kalian mengurangi suhunya, kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, tergantung dari reaksinya. Faktor selanjutnya adalah efek perubahan temperatur terhadap K. Ya, K itu konstanta kesetimbangan. Kita sudah mempelajari, ya. Kita sudah mempelajari bahwa perubahan konsentrasi atau volume dapat menggeser kesetimbangan. Tapi yang perlu kita ketahui, perubahan untuk konsentrasi maupun volume tadi itu tidak akan merubah nilai K. Beda dengan suhu. Kalau suhu yang berubah, maka nilai K juga akan ikut berubah. Ya. Nah, di sini ada dua statement yang harus kalian tahu. Yang pertama, meningkatkan suhu sebuah reaksi eksotermik, ya, atau eksoterm, itu akan membuat nilai K-nya atau konstanta kesetimbangannya itu semakin kecil. Ya, konstanta kesetimbangannya semakin kecil. Sebaliknya, jika kalian meningkatkan suhu untuk reaksi yang endotermik, maka kalian akan membuat nilai K-nya itu semakin besar. Nilai K-nya semakin besar. Oke, kita coba logikakan. Tadi sudah dikatakan, ya, bahwa kalau misalnya kalian meningkatkan temperatur, ya, meningkatkan temperatur, maka di sini, ya, kalau kalian meningkatkan temperatur, maka pergeseran kesetimbangan itu akan ke arah reaksi endotermik. Nah, sekarang kita lihat. Reaksinya masih sama. 3H2 menghasilkan H2, ditambah N2 menghasilkan NH3. Ya. Reaksinya sifatnya eksotermik. Ya, reaksinya sifatnya eksotermik ke kanan berarti, ya. Kalau dia menghasilkan NH3, sifatnya eksotermik. Kita tingkatkan suhunya. Kita tingkatkan suhunya. Nah, kalau misalnya eksotermik, berarti saya bisa tuliskan seperti ini, ya. Nah, kalau eksotermik berarti kalornya itu bertindak sebagai produk. Kebalikannya, kalau endotermik, kalornya bertindak sebagai reaktan. Nah, kalau seperti ini, kita tingkatkan suhunya, ya, maka kalor itu harus kalor tersebut harus diserap, ya. Kalor tersebut itu harus diserap kalau misalnya kita meningkatkan suhunya. Ketika kalornya itu diserap, berarti kesetimbangan itu akan bergeser ke arah endotermik.
Berarti sebaliknya, dia akan bergeser ke arah kiri. Ya. Nah, kalau kesetimbangannya bergeser ke arah kiri, berarti konsentrasi dari NH2 dan N2 ini akan naik, ya, semakin besar. Sedangkan dari rumus KC-nya kita sudah tahu bahwa konsentrasi dari H2 dan N2 ini merupakan penyebut. Ya. Kalau penyebutnya ini semakin besar konsentrasinya, otomatis nilai KC-nya akan semakin kecil, ya, sesuai dengan statementnya. Kebalikannya, kalau reaksinya endoterm, maka konstanta kesetimbangannya akan semakin besar. Logikanya juga sama seperti ini. Ya. Jadi saya ulangi lagi, karena reaksinya ini endotermik, maka kalornya dapat kita tuliskan sebagai produk. Ya. Kemudian ketika suhunya itu kita tingkatkan atau naikkan, maka kesetimbangan itu harus bergeser ke arah kiri, ya, ke arah yang endoterm. Sebaliknya dari reaksi ini, kalau dia bergeser ke arah kiri, berarti konsentrasi dari H2 dan N2 ini akan naik. Kalau konsentrasi H2 dan N2 ini naik, berarti nilai KC-nya akan semakin turun atau semakin kecil. Ya. Kemudian faktor selanjutnya itu adalah katalis. Ya. Katalis itu tidak mempengaruhi posisi dari kesetimbangan. Ya. Seperti yang kita ketahui, katalis itu definisinya adalah sebuah zat yang dapat mempercepat reaksi. Dia akan ikut bereaksi, tapi di akhir reaksi dia akan terbentuk kembali. Ya. Sehingga kalau dalam sebuah reaksi kesetimbangan, katalis itu hanya berfungsi mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Dia tidak akan mempengaruhi nilai K sama sekali, hanya mempercepat keadaan setimbang itu terjadi. Kemudian perubahan tekanan karena penambahan gas inert pada volume konstan. Contoh misalnya saya punya wadah yang volumenya 10 liter. Dia memiliki 3 macam gas di dalamnya. Ya. Dia memiliki 3 macam gas di dalamnya. Kemudian saya tambahkan gas inert. Ya. Ketika saya menambahkan gas inert, gas yang tidak bereaksi, ya, gas inert itu, maka ketiga gas yang ada dalam sistem tersebut itu akan mengalami perubahan tekanan. Tekanannya akan bertambah. Ya. Tapi karena tidak ada perubahan volume, ya, di sini dikatakan volumenya konstan, ya, maka saya dapat mengatakan bahwa posisi dari kesetimbangan itu tidak akan bergeser sama sekali, ya. Karena yang pertama, volumenya tidak berubah. Yang kedua, gas inert tersebut tidak bereaksi dengan ketiga gas tadi. Berarti tidak mengganggu reaksi kesetimbangannya. Ya. Jadi penambahan gas inert itu tidak akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Oke, di sini ada contoh soal. Sebuah reaksi CH4 ditambah H2O menghasilkan CO ditambah H2 itu sifatnya endotermik dengan nilai KC 5,67 pada suhu 1500 derajat Celcius. Berapa banyak CO pada kesetimbangan yang dipengaruhi oleh penambahan H2O, itu untuk A-nya, B-nya itu mengurangi tekanan dengan meningkatkan volume dari wadahnya, kemudian C-nya itu meningkatkan suhu dari campuran tersebut, kemudian D-nya adalah menambahkan katalis. Yang ditanyakan adalah kalau misalnya ada perubahan kesetimbangan, pergeserannya ke arah mana, kemudian apakah nilai KC-nya akan berubah. Ya.
Ini sederhana. Yang pertama kita lihat yang bagian A. Bagian A itu adalah penambahan H2O. H2O di sini dia bertindak sebagai reaktan, ya. Kalau kita menambahkan konsentrasi dari reaktan, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke arah kanan, ya. Di mana nanti produk itu akan dihasilkan lebih banyak. Sedangkan yang ditanya adalah bagaimana jumlah CO, ya. CO itu adalah produk, yang berarti kalau misalnya H2O kita tambah dalam reaksi setimbang, maka nanti pergeseran kesetimbangan akan mengarah ke kanan, sehingga CO itu akan meningkat jumlahnya. Kemudian bagian B. Bagian B itu kita menurunkan tekanan dengan meningkatkan volume, ya. Kalau kita meningkatkan volume, kalau kita meningkatkan volume dari wadahnya, otomatis berarti konsentrasinya akan berkurang, ya. Konsentrasi itu akan berkurang. Karena konsentrasi itu akan berkurang, ya, maka yang jumlah molnya lebih banyak itu pengurangan konsentrasinya akan lebih banyak juga, ya. Sedangkan kita lihat reaksinya di sini totalnya untuk jumlah molnya ada koefisiennya 1 tambah 1 berarti 2 untuk reaktan. Sedangkan produk itu ada 1 tambah 3 berarti 4. Nah, berarti penurunan konsentrasi untuk produk itu akan lebih banyak dibandingkan penurunan konsentrasi pada reaktan. Sehingga kesetimbangan juga akan bergeser ke arah kanan. Yang berarti jumlah jumlah CO itu akan dihasilkan lebih banyak juga untuk bagian B, ya. Ini sudah pas jawabannya. Nah, sekarang kita lihat bagian C. Bagian C itu meningkatkan suhu, ya. Kalau kita meningkatkan suhu, kita sudah tahu bahwa meningkatkan suhu akan menyebabkan reaksi itu bergeser ke arah endotermik, agar kalor dari peningkatan suhu itu dapat digunakan oleh reaksi. Sedangkan di soalnya kita sudah tahu bahwa reaksinya itu sifatnya endotermik ke kanan, ya. Yang berarti kalau misalnya kita menambahkan suhu dari sistemnya, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan juga, yang berarti konsentrasi dari CO itu akan meningkat. Kemudian bagian D, katalis. Ingat, katalis tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, hanya mempercepat terjadinya atau tercapainya keadaan setimbang. Yang berarti jumlah CO itu tidak akan berubah atau tidak akan dipengaruhi oleh penambahan katalis. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, kira-kira yang dapat mempengaruhi nilai Kc itu yang mana? Yang bisa mempengaruhi nilai Kc itu hanya satu, ya. Tadi sudah saya jelaskan, yaitu perubahan temperaturnya. Karena kita di sini menambahkan temperatur, sedangkan reaksinya sifatnya itu endotermik, maka nilai Kc-nya itu akan meningkat. Ini tadi juga sudah saya jelaskan. Oke, sekian untuk materi chemical equilibrium bagian kedua atau kesetimbangan kimia bagian kedua. Untuk video selanjutnya itu saya akan menjelaskan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan chemical equilibrium. Kalau ingin ada yang ditanyakan, silakan kalian berdiskusi di forum diskusi si pejarnya ataupun di grup WhatsApp yang sudah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.